Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Today we will continue our lesson in English history class about the Vikings invasion in Britain. Next, the Vikings invasion in England. Pada akhir abad ke-8, ada banyak penjajah baru yang tertarik dengan kekayaan yang dimiliki oleh Inggris. Mereka adalah bangsa Viking. Kata Viking berarti bajak laut atau orang-orang yang berasal dari teluk kecil, dan mereka berasal dari negara Norwegia dan Denmark. Vikings bertindak sama seperti Anglo-Saxon. Pada awalnya, mereka hanya menyerang Inggris. Kemudian, mereka mulai membakar gereja dan biara di sepanjang pantai timur, utara, dan barat Inggris, serta Irlandia. London sendiri diserang pada 842 Masehi. Next. Di sini kita melihat ilustrasi dari peta Skandinavia, yaitu settlement atau wilayah-wilayah yang telah dikuasai oleh Skandinavia dan Vikings. Jadi yang berwarna hijau itu adalah area yang berhubungan dengan penjajahan Vikings dengan sedikit masukan dari Scandinavian settlement. Jadi umumnya yang di tempat yang berwarna hijau itu diduduki oleh penduduk bangsa Vikings. Next. The Vikings arrival in Britain. Pada 865 Masehi, orang-orang Vikings menginvasi Inggris dan kali ini mereka datang untuk menaklukkan Inggris serta menetap di Inggris. Viking pun dengan cepat menerima agama Kristen dan tidak mengganggu penduduk setempat. Pada 875 Masehi, hanya Raja Alfred di barat Wessex yang berhasil melawan Viking yang telah menguasai sebagian besar Inggris. Dengan beberapa kekalahan yang telah dilewati di Inggris, Alfred menginginkan pertempuran pada 878 Masehi, dan 8 tahun kemudian ia berhasil merebut London. Alfred pun menjadi cukup kuat di mata Vikings dan ia berhasil membuat perjanjian dengan Vikings. Next. Di sini kita melihat ilustrasi dari King Alfred the Great. Next. Viking settlement and attack in Britain. Pemerintahan Viking itu diakui di bagian timur dan utara Inggris. Nah, aturan yang dibuat oleh Viking disebut dengan Danelaw, negeri tempat hukum Denmark memerintah. Raja Alfred berjuang untuk melawan Denmark, dan dia juga telah membangun tembok untuk mencegah mereka masuk. Tembok tersebut dikenal dengan sebutan burgs, dan kini digunakan sebagai pasar dan kota yang makmur, serta kata yang sekarang digunakan di Inggris adalah ejaan borough, yaitu salah satu akhiran paling umum untuk nama tempat, dan serta nama unit pemerintahan kota saat ini. Setelah 950 Masehi, tidak lama kemudian, Danish Vikings mulai menyerang ke arah barat. Raja Saxon Ethelred memutuskan untuk membayar bangsa Viking agar mereka menjauh dari wilayahnya. Raja Saxon mencari uang dengan menetapkan pajak kepada rakyatnya, dan pajak tersebut dikenal dengan sebutan Dengeld atau uang Denmark. Dengeld awal dari sistem pajak reguler. Rakyat pun yang menyediakan uang untuk tentara. Dan pengaruh pajak Dengeld ini tadi sangat dirasakan oleh penduduk desa yang berasal dari kalangan bawah, karena mereka harus mengeluarkan uang yang cukup bagi tuan tanah desa mereka untuk membayar pajak Dengeld. Next. King of Denmark. Ketika Ethelred meninggal, Knut, raja dari Denmark, pemimpin dari Viking Denmark, menguasai sebagian besar Inggris. Ia menjadi raja dikarenakan alasan sederhana, yaitu dengan keberadaan Dewipan atau Dewan Kerajaan. Dan semua orang banyak yang takut akan terjadi kekacauan dengan meninggalnya Raja Ethelred. Inggris lebih baik dipimpin oleh Raja Denmark daripada tidak dipimpin oleh siapapun.
Canute meninggal pada tahun 1035 atau 1035 dan putranya meninggal tidak lama setelah itu pada tahun 1040. Witan memilih Edward sebagai raja, salah satu dari putra Saxon, yaitu Ethelred. Next. Edward dikenal sebagai Edward the Confessor. Ia lebih tertarik dengan gereja daripada kerajaan. Dan semasa pemerintahannya, ketika ia meninggal, sudah ada banyak gereja di sekitar wilayahnya, di setiap desa. Edward pun memulai gereja baru yang cocok untuk seorang raja di Westminster, tepatnya di luar kota London, dan gereja itu dinamai dengan Westminster Abbey. Westminster Abbey adalah bangunan Norman dan bukan bangunan Saxon, karena Raja Edward telah menghabiskan seluruh hidupnya di Normandia, dan ibunya merupakan putri dari Duke of Normandy. Nama-nama orang-orang Normandia menggambarkan keberadaan orang-orang dari daerah utara. Mereka adalah anak dan cucu Vikings yang berhasil ditangkap dan menetap di Prancis Utara. Mereka dengan segera menggunakan bahasa Prancis dan memeluk agama Kristen. Tetapi, mereka masih terkenal karena keterampilannya dalam bertarung. Next. Di sini kita melihat ada ilustrasi dari Edward the Confessor di sebelah kiri. Lalu di sebelah kanan kita melihat kuil sebagai tanda peninggalan Edward the Confessor di Westminster Abbey. Next. The struggle for the throne of the British Empire. Jadi pada akhirnya ada banyak perjuangan yang dilewati untuk menduduki tahta kerajaan Inggris. Edward hanya hidup sampai tahun 1066. Edward telah membawa banyak orang Normandia ke pengadilan Inggris dari Prancis. Orang Normandia tersebut adalah berasal dari Godwin, yaitu keluarga Wessex yang paling kuat, bernama Harold, dan ia dipilih oleh The Witan untuk menjadi Raja Inggris berikutnya. Hak Harold atas tahta Inggris ditantang oleh Duke William dari Normandy. Klaim pertamanya bahwa Raja Edward telah berjanji kepadanya untuk memberikan tahtanya. Klaim kedua adalah bahwa Harold telah mengunjungi Raja William pada tahun 1064 atau 1065. Dan dia telah berjanji kepada William bahwa dia tidak akan mencoba mengambil tahta untuk dirinya sendiri. Next. Di sini kita melihat Harold Godwinson sedang berjuang untuk mempertahankan tahtanya di kerajaan Inggris. Jadi dia terlihat sedang berbicara dengan para dewan kerajaan dan ditemani oleh beberapa pasukannya. Next. Terjadinya peperangan antara Harold dan William terhadap tahta kerajaan Inggris. Bangsa Danish Vikings belum menyerahkan klaim mereka atas tahta Inggris. Pada tahun 1066, Harold harus berbaris ke utara, yaitu ke Yorkshire, untuk mengalahkan Denmark. Harold memutuskan untuk tidak menunggu sebuah pasukan, yaitu The Fort, karena pasukan yang dibawa William dalam jumlah kecil. Namun, tentara Norman dipersenjatai dengan lebih baik, lebih terorganisir, dan ditunggangi oleh kuda. Jika Harold menunggu, ia memiliki kemungkinan untuk menang. Namun, ia dikalahkan dan terbunuh dalam pertempuran di dekat Hastings. William menuju ke London, dan London dengan cepat menyerah ketika William mulai membakar desa-desa di luar kota London. Kemudian, ia pun dimahkotai sebagai Raja Inggris di gereja baru Edward di Westminster Abbey pada hari Natal tahun 1066. Lalu di sini kita bisa melihat peninggalan sejarah yaitu Bewick's Tapestry yang menggambarkan peperangan Hastings antara Harold William dan juga ada Harold Harada untuk memperebutkan tahta kerajaan Inggris. Next. Lalu dari sini dapat disimpulkan bahwa The Vikings ini